Hai semuanya, pernah nggak sih bingung lihat huruf campur angka? Misalnya 3x ditambah 2, 2x ditambah 2y, dan bentuk lainnya. Nah, biar nggak bingung lagi, hari ini kita bakal belajar bersama tentang aljabar. Tahukah kamu, konsep aljabar pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan muslim hebat bernama Al-Khwarizmi yang hidup di sekitar tahun 780 sampai 850 Masehi. Uniknya, nama Al-Khwarizmi itu diambil dari nama tempat lahirnya, yaitu Khwarazm, yang sekarang berada di wilayah Uzbekistan. Karena jasanya yang besar dalam dunia matematika, beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Asal mula ilmu aljabar ialah dari kitab yang ditulisnya yang berjudul Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh bentuk aljabar misalnya 3x ditambah 2, x ditambah 2y, dan sebagainya. Dalam bentuk aljabar, ada beberapa unsur penting yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah variabel, yaitu simbol atau huruf yang mewakili suatu bilangan. Misalnya ditulis dengan huruf kecil seperti X ataupun Y. Yang kedua, koefisien, yaitu angka yang menyertai variabel. Misalnya pada 3X, angka 3-nya itu disebut koefisien. Lalu ada konstanta, yaitu bilangan yang tidak punya variabel. Contohnya angka 5 pada bentuk aljabar 3x ditambah 5. Dan yang terakhir adalah suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang bisa berupa variabel dengan koefisien ataupun konstanta saja. Sekarang, yuk kita lihat contoh bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Bu Dea mengajak Bu Laila pergi ke pasar tradisional bersama-sama. Sesampainya di pasar, Bu Dea membeli 3 wortel dan 3 tomat, sedangkan Bu Laila membeli 2 wortel dan 4 tomat. Nah, kita bisa menuliskan persoalan tadi dalam bentuk aljabar. Kita misalkan X sebagai wortel dan Y sebagai tomat. Berarti, belanjaan Bu Dea dapat ditulis sebagai 3X ditambah 3Y, dan belanjaan Bu Laila sebagai 2X ditambah 4Y. Nah, dari situ bisa kita lihat unsur-unsurnya. Variabel pada kedua bentuk aljabar tersebut adalah X dan Y. Untuk belanjaan Bu Dea, koefisien dari X adalah 3 dan koefisien dari Y juga 3. Sementara pada belanjaan Bu Laila, koefisien dari X adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 4. Keduanya tidak memiliki konstanta, jadi konstantanya adalah 0. Dan masing-masing memiliki 2 suku, yaitu 3X dan 3Y untuk Bu Dea, serta 2X dan 4Y untuk Bu Laila. Sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Caranya yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Kita akan menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar menggunakan contoh belanjaan Bu Dea dan Bu Laila tadi. Bu Dea memiliki belanjaan sebesar 3X ditambah 3Y, sedangkan Bu Laila 2X ditambah 4Y. Pertama kita jumlahkan keduanya. Hasilnya kita jumlahkan suku-suku yang sejenis, yaitu variabel yang sama. 3X ditambah 2X itu sama dengan 5X. Kemudian 3Y ditambah 4Y itu sama dengan 7Y. Maka hasil penjumlahannya adalah 5X ditambah 7Y. Artinya, total belanjaan mereka bersama-sama adalah 5 wortel dan 7 tomat. Kemudian kita coba pengurangannya. Kita kurangi juga suku-suku yang sejenis.
yaitu 3x dikurang 2x itu adalah x. Kemudian 3y dikurang 4y hasilnya adalah negatif y. Maka hasilnya adalah x dikurang y. Ini berarti Budaya membeli satu wortel lebih banyak dan satu tomat lebih sedikit dibanding Bu Laila. Nah, sekarang waktunya untuk kuis. Kita akan menyelesaikan soal dari cerita warung Ucup Fresh Juice. Pada hari pertama, Ucup menjual 4 jus mangga dan 4 jus alpukat. Kemudian, pada hari kedua, terjual 5 jus mangga dan 2 jus alpukat. Nah, dari cerita warung Ucup tadi, coba kamu jawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, tentukanlah unsur-unsur aljabar dari penjualan hari pertama dan hari kedua. Pertanyaan nomor 2, berapa jumlah masing-masing jus mangga dan jus alpukat yang terjual selama 2 hari? Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu berapa selisih penjualan hari pertama dan hari kedua? Setelah kamu mengerjakan kuisnya, sekarang mari kita periksa hasil jawabanmu. Bandingkan dengan kunci jawaban berikut ini, supaya kamu bisa tahu bagian mana yang sudah benar dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, kita sudah mengetahui asal mula aljabar, pengertiannya, sampai unsur-unsurnya juga. Kita juga telah mempelajari cara menjumlahkan serta mengurangkan bentuk-bentuk aljabar. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu kamu dalam mengenal apa itu aljabar. Sampai jumpa di video selanjutnya.